bi'irti nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita bertemu kembali setiap 2 pekan ya, alhamdulillah Allah masih izinkan. Sebelumnya kita mengkaji kitab Asy-Syifa, sudah sampai pada bab kedua, fasal keduanya, mengenai kesempurnaan yang terkumpul pada Nabi, baik jalal dan jamalnya, Maka Nabi disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Tapi dari semua sifat itu, yang paling dominan adalah sifatul mahabbah. Ya, silakan. Sifat cinta. Alhamdulillah kita beruntung pada Ahad ini ada 2 mursyid saya hadir. Selamat Pak, sikap Pak. Sikap Pak. Yang pertama Abuya Maulana Kasiril Al-Khalidi. Satu lagi masih istirahat sepertinya, Abuya Masri As-Samani An-Naqsyabandi. Beliau berdua ini secara nasab keilmuan thariqah bersaudara, ketemunya nanti pada Syekh Ismail Simaburi dan Syekh, kemudian di bawahnya ada Maulana Muhammad Tahir, ada Muhammad Said Padang Bubus, kemudian Syekh Ibrahim Fahati, turunlah kepada Syekh Ibrahim Kumpulan. Dari jalurnya nanti ke atasnya lagi ketemu kepada Maulana Syekh Sulaiman Zuhdi. Sulaiman Zuhdi, beliau di Mekah. Sulaiman Zuhdi ngambil daripada Sulaiman Al-Qarimi. Wa idza utliqa Sulaiman Afandi fahuwa Sulaiman Zuhdi. Dan tadi pagi, mulai dari malam tadi sampai tadi pagi muzakarah terus masalah sanad silsilah thariqah, luar biasa ya. Mari kita kembali ke kitab. Di kitab kita sudah membaca nama Nabi Muhammad SAW. Ya, saya nggak sempat ngitung, antum ngitung nggak tuh? Mau bantu ngitung nggak? Ya. Jadi Nabi itu mulia di setiap masa, baik nasab ataupun semuanya. Ya. Pertama nasab 1, coba bantu. Jamal, kuwah, hitung. Ilmu, hilm, syuja'ah, keberanian, samahah, kelapangan hati. Hatta ya'zuma qadruh, kemuliaannya besar. Udah berapa tuh? Yudraba bismihil amsal, dengan namanya dibuatlah permisalan. Udah berapa? Ya. Wa taqarralahu bil asfi fi dzalika fil qulub atharah wa 'azamah. Ya. Dan sifat-sifatnya berbekas di kalbu. Jadi kalau benar kita cinta kepada Nabi Muhammad, antum baca namanya, itu ada rasa di kalbu. Ya. Gak usah terlalu kenceng bunyi ya. Wa huwa mundu usurin khawal ramamun bawal ya. Fama zannuka bi azimi qadriya, itu bagian yang biasa kita dengar. Fama zannuka ya. Jadi kalau ada orang seperti ini sekarang, yang seperti tadi, pemberani, berilmu, hilm, kita akan sebut dia orang hebat. Bagaimana pendapatmu, kata beliau, jika ada yang lebih dari itu? Maka diulang lagi oleh beliau. Tadi yang umum, sifat umum kalau ada pada orang. Tentunya Nabi Muhammad salah satu bagian dari mereka ya. Yang mana kelebihannya ma la ya'khuzuhu 'addun, yang tidak bisa dihitung.
wala yu'abbiruhu anhu maqal, tidak ada kata-kata yang dapat mengibaratkan beliau. Wala yunalu bi kasbin, tapi ingat sifat-sifat beliau tidak dapat diperoleh dengan usaha, memang gitu anugerah dari Allah. Wala hilah illa bi takhsisil kabiril muta'al, hanya dengan keistimewaan dari Allah SWT, ya. Min fadilatin nubuwah. Nah, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW yang kita bicarakan namanya di dalam kitab ini. Kemudian kepada pengarang kitab ini yaitu Al-Qadhi Iyad, dan sanad kita kepadanya. Al-Fatihah. Bismillah. Ya benar. Yang tadi disimpan angkanya ya. Sekarang Fadilatin Nubuwah, coba hitung dari awal. Yang kedua Risalah. Khullah. Khullah itu teman tapi lebih dekat lagi. Kekasih boleh dikatakan. Mahabbah. Berapa? Istifa, terpilih. Isra. Dah hitung. Ru'yah, memandang. Qurb, dekat. Dunu. Qurb itu dekat aja. Kalau dunu itu udah nempel kalau untuk manusia. Tapi karena Allah bukanlah benda, maka dunu itu artinya kedekatan yang sangat dekat. Ya. Al-Wahyi, udah berapa? Syafa'ah, kita sudah syarahkan di pertemuan sebelumnya. Wasilah, perantara. Fadilah, darajah, rafi'ah, maqam mahmud, buraq, mi'raj. Kemarin sampai di situ ya? Ya, kayaknya sampai situ deh kemarin. Udah berapa? 14. Kita baca aja dulu ya. Al-ba'as ilal ahmar wal aswad, diutus kepada semua ras, baik yang kulitnya hitam ataupun merah, apalagi sawo mateng ya. Wassalah bil anbiya, udah berapa? Ya, mimpin sholat para nabi. Nabi dulu dihidupkan lagi oleh Allah, lalu menjadi makmum beliau. Gimana? Jadi ada, berdasarkan dalil ini, orang yang hidup boleh jadi imam yang sudah mati. Ini dalilnya. Ya. Salatul Anbiya. Berapa nabi yang menjadi makmum Rasulullah SAW? 124 ribu. Nah, itu Allah izinkan. Asy-syahadah bainal anbiya wal umam, yang memberikan persaksian di antara semua nabi dan umat. Jadi nabi-nabi ini nggak bisa memberikan persaksian sampai Nabi Muhammad ngasih izin. Udah berapa tuh? Siyadati waladi Adam, sayyid. Apa arti sayyid? Penghulu. Maka melafazkan sayyidina bagian dari sunnah. Apa kata beliau ketika Sayyidina Hasan Hussein lagi lewat main-main? Huma syababa, huma sayyida syababi ahli jannah. Mereka berdua ini penghulu pemuda surga, dan di surga semuanya pemuda. Ya, jadi yang sudah berumur di atas 40, 50 tenang ya, nanti kita seumuran. Ya. Kamu umur Ustaz? Senin Warbaya, ntar kita seumuran. Tenang. Dua ya. Jika Al-Hasan dan Husain, Sayyidina Al-Hasan dan Husain disebut sayyid, lalu kakeknya siapa? Sayyidnya para sayyid. Cuma Nabi nggak mau ngomong sayyid, kecuali babnya bab tahaddus bin ni'mah. Itu adab beliau kepada dirinya. Maka beliau kalau mengatakan sayyid kepada dirinya, selalu ada kalimat di belakangnya wala fakhar, bukan sombong. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku sayyid, aku tuan kalian, tapi bukan sombong. Babnya tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waliwa'il hamdi, yang memegang bendera hamd. Yang megang bendera hamd Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ahmad namanya, Muhammad Ahmad namanya di Azaliyah.
Muhammad namanya di alam hudusiyah, alam baru. Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Ahmad yang banyak memuji. Ahmad juga berarti ahmadu, aku memuji. Jadi perbuatan Allah memuji dirinya itulah Ahmad. Itu salah satu maknanya. Nah, maka bendera-bendera pujian itu Nabi Muhammad lah yang memegang. Liwaul hamdi wal bisyarah. Ada berapa? Bisyarah memberi kabar gembira, nizarah memberi rasa takut, kabar takut. Al makanah inda dzil arsh, posisi di pemilik arsy. Nah, ini diperdebatkan. Karena ada satu riwayatnya begini, riwayatnya banyak. Bahwasannya Allah ajlasa Muhammadan. Allah mendudukkan Nabi Muhammad di sisinya, di arsy. Gimana? Ini apakah hadisnya hadis musyabbih? Enggak. Arsy makhluk bukan? Lebih mula arsy apa Nabi Muhammad? Bumi, langit, Lauh Mahfuz, kursi, rof-rof, tangga-tangga, baru arsy. Lebih mula Nabi Muhammad atau arsy? Lebih mulia mana? Ya kalau Allah ingin mendudukkan Nabi Muhammad di arsy, mungkin nggak? Nggak, hadisnya ada kok. Dan itu bukan hadis tasybih. Ini perlu kita perhatikan juga. Beberapa teman-teman pejuang aswaja kadang kelewat takwil. Ini berbahaya juga. Hadisnya jelas kok. Kelewat mentakwil. Jangan semua ditakwil. Yang nggak perlu ditakwil nggak usah ditakwil. Takwil itu kan indal hajah, ketika kita perlu. Ya. Jika Allah berkehendak mendudukkan Sayyidina Muhammad SAW kepada arasnya, apa masalahnya? Ya. Apa masalahnya? Lah Allah kan nggak bertempat di aras, itu masalah bagi antum. Ya. Nggak ada masalah tuh. Justru emang haknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini makanah inda dzil arsh, posisi di pemilik aras, bal makan indal arsh. Bahkan ada tempat khusus beliau di aras itu sendiri. Maka Sayyidina Nabi SAW ketika Allah angkat, emang diangkat, dinaikkan ke aras paling tinggi. Ibn Arabi menyebutkan ada 15 tingkat aras. Tapi yang kita dengar masyayikh kita sebagian 14. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tidak ada nas yang detail mengenai itu. Nah, Nabi Muhammad itu paling tinggi. Nabi-nabi di bawahnya. Para sahabat dan wali di bawahnya lagi. Maka setinggi-tinggi para aulia itu nggak ada satupun yang melewati safnya para nabi. Satupun, bahkan nabi yang paling rendah. Jadi nggak ada namanya ceritanya wali lebih tinggi dari, kecuali kenabian wali itu. Nabi itu wali nggak? Wali. Kalau beliau itu bukan wali, kekasih kan nanti wali. Terus siapa dong? Wali. Jadi semua rasul itu nabi, semua nabi itu wali. Tapi tidak semua wali itu nabi, sebagaimana tidak semua nabi itu rasul. Gitu rumus-rumusannya kita. Imamuna Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu dituduh oleh pembencinya bahwa dia mengatakan tafdil aulia alal anbiya, yang menuduh Ibnu Taimiyah. Inilah jarimahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dosanya dia. Ya, semoga dia mungkin salah baca kali teksnya. Karena ada di Fususul Hikam dia salah baca di situ. Atau mungkin dia dapat teks yang madsus, yang sudah disisip. Ibn Arabi tidak pernah mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Ya. Itu juga alasan Imam Nawawi mengatakan bahwa Nabi Khidir itu nabi, bukan wali. Karena kalau dia dianggap wali, masa nabi belajar kena wali? Nabi Musa belajar ke wali. Namun Sidi Ahmad Tijani
Dan wali-wali Allah sekarang sebagian mengatakan beliau ini wali. Termasuk Imam Qushairi. Gimana cara memahaminya? Dulu pernah kita bahas di Ribat Ciputat. Nabi Khidir itu ketika masuk masa Nabi Muhammad, statusnya bukan nabi lagi. Dia seorang nabi, tapi pangkat jabatannya itu sudah nggak dipakai, sudah nggak berlaku. Makanya beberapa pengarang kitab itu nulis kitab Sayyidil Khadir Ra'sul Aulia. Itu udah bener itu. Ya, Buya Al-Rumi punya kitabnya. Itu kitab gila juga tuh yang nulis. Doktor yang nulis. Ajib itu, dia kumpulkan semua data-data tentang Sayyidina Al-Khidir dari ulama-ulama kita yang terdahulu. Beliau murid dari Sidi Hamzah, Thariqat Qadiriyah Budshisiyah yang ada di Maroko. Memang Maroko ini pusat Thariqat juga ya, salah satunya. Negeri kita juga alhamdulillah pusat Thariqat. Ya, ini barokah dari Allah Subhanahu wa taala. وشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم والحمد والبشار والنزارة والمكان عند ذي العرش. Berikutnya tadi udah berapa? 26. Hitung ya. Watta'ah, taat. Sama ya. Wal amanah, amanah. Udah berapa? Wal hidayah, petunjuk. Jadi Nabi itu salah satu namanya hidayah. Namanya Hadi. Hadi, Hidayatullah, itu nama Nabi. Mahdi, yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk, itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa rahmatan lil alamin. Udah berapa? I'ta'ur ridha, memberi ridha. Was-su'l, permintaan. Wal kautsar, dapat air kautsar. Sama'ul qaul, yang didengar qaulnya. Dah berapa? Itmamul ni'mah, nikmat disempurnakan. Al-afu amma taqaddam wa ta'akhkhar, yang diampuni dosa dulu dan belakangan. Wa syarhas sadr. Ini belajar begini, yang bisa bahasa Arab antum bisa buat lafaz sholawat nanti. Ini yang dilakukan oleh Sidi Syekh Nabhani, Yusuf Nabhani. Jadi beliau ini salah satu amalannya ketika beliau di Madinah, kitab ini dia ambil lafaz ini, dia kemudian selawat. Ambil misalnya lafaz Kautsar. Allahumma salli wa sallim ala man aqramtahu bil kautsar. Kalimat syarhi sadr. Allahumma salli wa sallim ala man syarahta sadrahu. Yang bisa bahasa Arab silakan, itu boleh. Dan sah secara hukum boleh. Yang nggak bisa ya pakai yang biasa aja. Yang penting qalbunya nyampe tuh kepada Rasulullah SAW. Ya. Wa wad'il wizr, yang dilepaskan bebannya. Wa raf'idz dzikr, yang diangkat namanya. Nah, jadi teman-teman, terutama nih para muallim ini, tidak usah memviralkan diri sendiri. Tidak usah memasyhurkan diri sendiri. Tidak usah membesarkan diri. Tapi besarkanlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Ada rumus. Ini kita ulang-ulang berkali-kali. Wa rafa'na laka dzikrak. Surat Al-Insyirah. Kami angkat bagimu namamu. Ini dia. Wa raf'at wa raf'at dzikr. Maka siapapun yang menyebut nama Nabi Muhammad, dalam dirinya Allah angkat namanya di dalam zatnya. Siapa yang menyebut nama Allah dalam khalayak, dalam keramaian, Allah akan menyebut namanya dalam jamaah khalayak yang lebih mulia dari manusia biasa. Tentunya para aulia, para syuhada, para anbiya, ruh-ruh para nabi, dan juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebut-sebut namanya. Wa izzatan nasr. Ya. Udah berapa? 41. Mantap ente ya. Izzatun nasr terjemahannya apa bagusnya? Yang diberi pertolongan yang dahsyat ya. Nuzulis sakinah. Nabi Muhammad kalau sudah datang itu orang tenang. Dan karena ketenangan diturunkan melalui beliau. Jadi kalau ada yang gelisah-gelisah, baca aja nama Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Antum merasakan dalam hitungan kesekian itu ada ketenangan turun. Saya mengalami itu dan saya yakin siapapun yang pernah coba, wallahi demi Allah, karena Allah sendiri yang bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, ya, pasti itu terjadi. Kalau enggak, berarti antum kolbunya nggak connect dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti kolbunya bermasalah. Ya, kalau kolbunya benar-benar datang kepada Rasulullah, berselawat kepada beliau, rasakan ada sakinah di situ. Ya. Apa jaminannya? Nabi sendiri mengatakan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, ya, maka Allah kirim malaikat sayyahin yuballighunani salamakum. Ada malaikat sayyah yang kerjanya menyampaikan salam kamu. Jadi tadi kita salawat itu ada yang nyampaikan, ya. Wa ta'yid bil malaikah. Nabi Muhammad dikuatkan dengan malaikat. Tapi Nabi Muhammad memerlukan malaikatnya. Gimana? Nabi perlu malaikat enggak? Nabi enggak perlu, ya. Malaikat yang perlu Nabi. Maka malaikat yang dapat tugas membantu Nabi itu malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Bukan Nabi mulia karena dibantu malaikat. Karena nur malaikat itu dari nurnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita yang diizinkan oleh Allah membantu ajaran beliau, bukan kita sedang membantu beliau. Justru kita sedang dibantu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika satu salawat 10 salawat dari Allah, kalau dari malaikat kira-kira berapa? Lebih banyak pastinya. Maka ciri-ciri orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya lisannya, kolbunya tidak berhenti menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ciri-ciri dakwah kita ini diridhai oleh Allah, nama Nabi jangan luput, ya. Ya, geser lagi sini, geser lagi. Wal kita wa ita'il hikmah. Berapa? Yang diberikan hikmah. Apa arti hikmah? Hikmah itu dengan hukum mirip. Bedanya hukum itu ketepatan keputusan yang zahir. Hikmah itu kebijaksanaan batin. Ketepatan batin disebut hikmah. Ketepatan zahir disebut hukum. Makanya hukum itu harus datanya kuat dan akurat. Itu sebabnya ada pengadilan, ada saksi, ada data. Kalau hikmah, di situ dia harus ada yang kita sebut tasdik. Nah, Nabi ini kan yang paling tasdik kepada Allah, yang paling mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan beliau hikmah. Ya. Orang yang sudah tasdik, yang sudah bijak, dia akan berbicara tepat waktunya. Bukan berarti orang pendiam itu diberi hikmah. Orang yang berbicara mengikuti izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut orang yang diberikan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, ketepatan batin, kebijaksanaan kalau bahasa sekarang, sungguh dia telah diberikan anugerah yang besar, ya. Nah, seorang hakim kalau tidak punya hikmah, maka dia saklek. Seorang dai, seorang ustadz nggak punya hikmah, ngomongnya bid'ah, sunnah, halal, haram, ya. Kenceng di situ, dan nggak memperhatikan sesuatu yang lebih lembut. Itu sebabnya kenapa muncul pendakwah-pendakwah yang jadi panitia surga dan panitia neraka, ya, panitia kebenaran. Ini karena tidak diberikan hikmah. Maka di hadis Ibnu Majah itu dikatakan, siapa yang diberikan diam yang tepat, maka sebenarnya dia sedang diberikan hikmah. Nabi mengatakan begitu. Jadi tahu kapan diam, tahu kapan bicara. Maka hati-hati antum, ya. Kita buat konten-konten di YouTube, sosial media, buat komentar-komentar,
belum saatnya komentar. Berarti nggak punya hikmah. Nah, ini hati-hati di situ. Ya. Nggak saatnya buat status. Ya, nggak saatnya ngomentarin orang, datanya belum cukup sudah ngomentarin orang, kan malu-maluin diri sendiri. Ya, kejadian-kejadian sebelumnya, masalah apakah Nabi Muhammad lebih awal atau tidak, ya. Yang kemudian mengingkarinya kan malu-malu sendiri. Ya, ulama kita sepakat semua kok, Nabi Muhammad awal Nabi, ya kan? Masih aja bantah-bantah. Komentar sebelum itqan syai', dia meyakini dan mantap dengan ilmu yang dia dapat. Nah, itu yang kejadian. Ya, malunya bukan ke saya. Harusnya malu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal kitab, kitab sudah belum kitab, diberikan kitab. Nabi Muhammad nggak bisa baca, kan begitu terjemahan antum ummi, benar? Tapi diberikan kitab, terus bacanya pakai apa dong? Pakai apa bacanya? Kayak apa, Ellen? Nabi Muhammad ummi, tapi diberikan kitab, terus bacanya pakai apa? Al-Quran, Iqra, pertama turunnya suruh baca, terus bacanya pakai apa dong? Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu, kan begitu. Hei Muhammad, bacalah dengan nama Rabbmu. Perintahnya baca, beliau ummi. Mana dong? Nggak salah. Malaikat Jibril bimbing Nabi itu Nabi bimbing Jibril. Secara ilmu riwayat, Sayyidina Nabi ngambil dari Sayyidina Jibril. Tapi Quran itu Nabi itu sendiri toh. Kata Sayyidatuna Aisyah, khuluqul Quran, akhlaknya Quran. Terus orang yang punya akhlak itu siapa dong? Ya, Nabi. Nabi itu siapa? Alkitab. Shad wal kitabi dzidzikr. Nah, surat Shad, benar. Shad, demi kitab yang mempunyai peringatan. Siapa kitab itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak perlu baca-baca kayak antum, ini kitabnya beliau. Ya, gitu. Dia nggak baca tulisan antum, tulisan yang tulis orang-orang bumi, tapi bisa membaca yang di langit. Masih disebut buta huruf. Ketika beliau mengatakan inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, la naqra wa la nahsub, tidak membaca. Naqra itu terjemahan kita. Tapi ternyata naqra itu berarti juga najma, mengumpulkan. Wa la nahsub, tidak menghitung. Bisa begitu artinya. Ayat menyebutkan Iqra, beliau bilang kami ummi. Nah, berarti yang ummi itu cuma zahirnya, batinnya ummi enggak? Enggak. Gitu ya. Maka Sayyidina Nabi SAW, beliau itulah sendiri, dia membaca dirinya. Ya, Rasulullah ngeluarin aja. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sungguh engkau hai Muhammad mendownload ladun, mengambil langsung. Ladun itu kan bahasa Arab, laduni, langsung mengambil Al-Quran dari Allah yang maha alim, maha hakim, maha azim, maha alim, maha habib, Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung. Sayyidina Jibril itu simbol zahir aja, bahwa secara hukum langit mesti ada yang membawa dari Lauh Mahfuz kepada, ya, kira-kira seperti itu. Jangankan itulah, surat dari presiden ke presiden aja itu ada yang nganter. Padahal kan bisa langsung aja toh. Maka Nabi Muhammad itu khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Itu. Kita kalau terjemahan biasa kan, oh dia berakhlak seperti yang diajarkan Quran. Emang Nabi masih perlu diajar-ajarin Quran? Beliau sendiri Qurannya. Ya, beliau sendiri kok Qurannya.
Jadi kita kemudian membedakan ada kalamullah yang bila harfin wa sautin, tanpa huruf suara, itu qama bizatihi, berdiri pada zatnya, ada pada zatnya. Kalam Allah yang Allah sudah pantulkan kepada Lauh Mahfuz, sudah mulai berhuruf, makhluk. Ada kalamullah yang antum baca, Bismillahirrahmanirrahim. Coba, bis, suara nggak? Ditulis ada huruf nggak? Makhluk nggak suara itu? Suara antum yang makhluk, tapi Qurannya makhluk nggak? Enggak. Kalam Allah pada zatnya tetap tidak berhuruf suara, tapi ketika ditulis di Lauh Mahfuznya yang makhluk. Suara kitanya yang makhluk, Qurannya tetap tidak makhluk. Nabi Muhammad, pancaran Quran dalam dirinya yang makhluk, tapi Qurannya tetap tidak makhluk. Ya, karena kalam Allah, nggak mungkin satu yang makhluk ada pada zat Allah yang tidak makhluk. Ya. Was-sab'i al-mathani. Ada berapa? Ya, Rasulullah itu yang diberikan kitab, beliaulah kitab itu sendiri, yang diberikan sab' mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, Quran yang azim. Coba di Quran ada lafaz wa huwa rabbul arsyil azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh. Yang dapat gelar-gelar azim itu cuma beberapa. Dan yang paling besar Aras, dan yang kedua Muhammad. Makanya saya tanya lagi, lebih besar azimnya Nabi Muhammad atau Aras? Berarti a'zam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad a'zamu, ya, syarafan wa azamatan min al-Ars, ya. La Aras kan tempatnya Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Bukan tempat Nabi kemudian mandang Allah, nggak perlu. Nabi mau mandang Allah kapan aja, di mana aja bisa. Nah, kita ulangi, ya. Ketika antum sholat di sini, lain nggak pahalanya sholat di Mekah, di Ka'bah? Ayo, berapa bedanya? 100.000. Di Ka'bah bumi loh. Kalau antum sholat di Ka'bah langit loh. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi sampai kiamat. Maka orang yang sholat 5 waktu dikasih pahala itu, pahala tawafnya malaikat, ya, pahala tawafnya malaikat. Boleh juga tuh disebut Ka'bah Baidah wal Baitul Ma'mur, demi bait wal Baitul Ma'mur, demi bait yang ma'mur. Ma'mur ternyata ramai, yang diramaikan para malaikat. Ternyata ini hanya malaikat itu. Nabi Ibrahim nongkrong di situ. Nabi Ibrahim nyandar di situ. Ketemu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Ananda Muhammad. Secara zahir kan Ananda, ya, Nabiullah, Nabi Saleh. Sampaikan salam kepada umat. Salam dariku. Tuh, antum dapat salam loh dari Nabi Ibrahim. Ya. Surga itu subur, tapi tanamannya belum ada. Tanamlah surga itu dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Udah nanam belum hari ini? Masa kerja duniawi doang, nggak mau kerja ukhrawi? Tanam dong, minimal 100 lah. Kita sudah sebut dalam kajian-kajian zikir maqalid. Masih ingat? Zikir maqalid itu yang mengikat dunia, bumi, dan langit. Dan kita kemudian punya aset di surga. Kalau hitung-hitungan. Dan satu subhanallah, ada satu pohon besar di surga. Ya. Kata Nabi, tuba liman ra'ani, buntung yang melihat aku. Lalu sahabat tanya, apa itu tuba wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tuba itu syajaratun fil jannah, pohon di surga, masiratu mi'at am. Kalau orang jalan di bawah pohon itu 100 tahun baru selesai. Jadi satu pohon antum melewati 100 tahun. Ajib nggak tuh? Dan itu nikmat, buah-buahnya, rindangnya. Angin surga itu jika dia bertiup sampai di pohon, dia mengeluarkan suara musik yang lebih indah dari semua musik antum dengarkan hari ini. Jadi kalau angin indahnya bukan main. Tapi apa yang dia dendangkan? Yang dia dendangkan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi semua bahasa surga isinya salawat kepada Nabi Muhammad jika diterjemahkan sallallahu alaihi Muhammad.
Jika membaca subhanallah satu pohon di surga, yang punya kunci surga siapa? Hah? Itu urat-urat tangannya Nabi Muhammad yang buka surga. Ya kan? Kira-kira gimana? Kalau antum salawat ke Nabi Muhammad, lebih besar nggak pohonnya? Sama yang punya surga ya. Jadi inti, kalau yang megang kunci yang punya bukan? Yang megang kunci, Allah berkalam, wahai surgaku, biki arhamu ibadi, denganmu, melaluimu, aku menyayangi, merahmati hambaku. Lalu Allah berkalam ke Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Aku menyayangi umatku. Nyambung gak? Surga sama Nabi Muhammad. Maka siapapun yang bersolawat sekarang di bumi, dia sudah masuk ke taman-taman surga. Taman surga itu ada ketenangan di situ, tenang, damai. Yang nggak solawat, gelisah. Itu kalau ada taman surga, ada taman neraka nggak? Apa dong? Padang tandus neraka, itu dia. Antum gelisah. Itu orang yang paling gelisah, orang yang jauh daripada zat yang disebut nuzul sakinah, turun sakinah kepadanya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Wal Qur'anil azim, ya. Jadi kita tidak kemudian keluar dari akidah Ahlussunnah kita dan mengatakan Quran itu makhluk, tidak, enggak boleh. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk. Yang ada pada zatnya bila harfin wa sautin. Ketika sudah ditulis, kertasnya makhluk kan? Tintanya makhluk kan? Kalau dilafazkan bunyi suaranya makhluk kan? Kecuali antum udah jadi Tuhan. Memang ada makhluk jadi Tuhan. Ya, disinilah kekeliruan dua aliran. Satu Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu apa buktinya ada Quran? Itu makhluk, itu makhluk. Ini makhluk. Hurufnya makhluk. Kata Mu'tazilah. Ibnu Taimiyah sepakat dan Mu'tazilah separuh, mengatakan Quran berhuruf dan bersuara. Tapi dia mengatakan enggak, huruf suaranya enggak makhluk. Nah, tuh. Gawat enggak? Setengah-setengah. Ya. Halo Syakira. Wal hukm bainan nas bima arahu Allah. Ya. Dan diberikan hak menghukum, menentukan, memutuskan di antara manusia sesuai dengan apa yang Allah wahyukan, ya. Wa wad'il isri, dan yang membuang beban-beban dari makhluk. Kita baca doa Rabbana, gimana ada yang dua ayat terakhir Al-Baqarah, Rabbana la tahmil alaina isran. Isran itu artinya thaqlan, beban. Ya. Jadi antum kalau baca itu, saya paling suka baca Amanah Rasul itu Zuhur rakaat pertama. Amanah Rasul. Jadi itu faedahnya kalau kita baca di rumah atau baca di masjid, maka diri kita dijaga dari syaitan 3 hari berturut-turut dan Allah buang beban-beban kita. Jadi beban jangan pikul sendiri, capek. Serahkan kepada Allah. Ya. Beban apakah? Beban rumah tangga, beban pekerjaan, beban hati, beban tugas, apalagi beban dakwah. Ini yang berat, ya. Lebih berat kerja apa dakwah? Beneran, ya. Ada yang dakwah di dunia pendidikan kayak Ami Falah, berat sekali. Antum dakwahnya umroh ya. Oh enak, dapat duit. Ya, tapi kalau dikata-katain nama jamaah, capek kan? Uban tumbuh lagi. Kalau kita berdakwah ilallah, bukan ila syuhratina, bukan mencari syuhrah, mencari popularitas, antum dikasih fasilitas sama Allah. Ini mohon maaf nih, KTT apa kemarin? G20. Itu semua yang bertugas dapat fasilitas negara nggak? Canggih nggak tuh kita lihat? Sepatunya sendiri, bajunya sendiri, kendaraannya sendiri, makannya juga spesial. Itu tugas dunia.
Tugasnya mulia karena dia ngurusin rakyatnya, ngurusin negara. Jadi pemimpin-pemimpin negara yang mereka niatnya ngurusin masyarakatnya, rakyatnya, berusaha adil, insya Allah Allah membersamai mereka, terutama yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu dunia, pemimpin bumi dikasih tugas, anggota-anggotanya mewah-mewah bajunya, masya Allah ya, batiknya nggak ada apa-apa batik kita, ya. Nggak ada pakai baju koko ya. Oh, mobilnya masya Allah, kendaraannya. Apalagi orang-orang yang ngemban dakwah ilallah, ngajak orang kenal Allah, ngajak orang kenal Rasulullah, pasti fasilitas. Tapi ingat, fasilitas bukan milik kita. Ya, ingat itu, fasilitas bukan milik kita. Itu yang dicamkan di kalbu, baru sah zuhudnya, baru boleh terima. Jadi kapan kata Imam Nu'ta'ilah boleh terima pemberian makhluk? Jika engkau melihat Khalik lah yang memberi, Allah lah yang memberi. Kalau engkau melihat Allah lah yang bantu, baru boleh. Kalau enggak, syak, tolak. Makanya kita dengar ada seorang da'i yang masyhur, ulama yang masyhur, dia tolak bantuan dari orang. Mungkin beliau meragukan saat itu, ya. Mungkin apanya yang diragukan, sumbernya apa, atau beliau ihtiyat, hati-hati. Ya, itu zahid, orang-orang yang zuhud. Ya, itu mauqifnya. Terserah kepada kita, ya. Itu mah gampang dikalam, ya. Ntar coba antum dapat. Berat loh ya. Yang pernah tugas, kita tugas nih atau panitia dititipin nih pakai kendaraan nih, antum merasa punya nggak? Sebulan kita mulu pakai, pas balikinnya berat nggak? Yang berat balikin nggak tahu diri dia, nggak tahu diri dia. Nah di situ kolbu harus dihajar terus. Kalau terus dilatih, nanti Allah akan berikan yang lebih mulia lagi. Ya. Tapi sekali ada rasa memiliki, maka ya mohon maaf, kita jadi hamba benda fasilitas itu. Nah, ini yang makna yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi. Ya, man kanat hammuhud dunya. Siapa yang himmahnya, pikirannya dunia, duit, mobil, rumah, mulu duit, itu lah. Ya. Itu kalau duit datang sama dia bilang, wah ini saingan gue nih, wah ini budak gue nih, kita kerjain aja, bikin susah deh hidupnya. Tapi kalau di kolbu antum ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, gimana dia? Ada nama Allah di dalam, kita hamba Allah, kita bantu dia. Maka dunia ta'ti ilaihi raghimah, dunia datang sesukanya, mau dia lari kemana aja tuh dunia nggak lari. Roghimah itu seperti binatang di ini hidupnya, apa namanya? Atau dia cocok. Kasih tali, dia nggak mau, ngikut aja tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wad'al isr, Allah lah yang mengangkat beban kita lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat ke Nabi, jangan sebut beban kepada Nabi, cukup sholawat aja. Malu kita ngaduin masalah duniawi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ngadu ke Nabi itu gimana cara dekat beliau, gimana cara dekat kepada Allah, itu baru kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru orang yang akan jadi ring terdekatnya Rasulullah SAW. Yang Nabi katakan ana aulan nas bi, ya, gimana lafaznya? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Ya. Orang yang paling dekat kepadaku nanti kiamat, orang yang paling banyak salatan. Salatan itu secara harfiah kan mendoakan rahmat. Nabi perlu rahmat ya? Enggak perlu. Saya menerjemahkan orang yang menghubungkan kolbunya dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya makhluk yang pernah bertatap-tatapan dengan Allah, hanya Allah yang tahu rahasianya. Hanya Rasulullah yang tahu rahasianya.
Mungkin nanti Imam Mahdi yang tahu rahasianya. Maka jalan menuju Allah itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada lagi. Atas dasar itu, apapun torikotnya kita nggak lewat jalur Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia batil, fasyil, ya, dia batil. Wal aghlal anhum, ya, yang melepaskan belenggu dari mereka, belenggu batin, belenggu dosa, belenggu pikiran, ya. Wal qasama bi ismih, dan yang boleh bersumpah dengan namanya. Bahkan di Quran itu ada lafaz la'amruk, ada kan? La'amruka, demi hayatmu, umurmu, hai Muhammad. Satu-satunya makhluk yang mana Allah bersumpah dengan zatnya, dengan umurnya, dengan sifat hayatnya, cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada yang lain. Kalau matahari ada wasyams, tapi Allah sebut umurnya Nabi Muhammad, maka umurnya secara harfiah cuma 63. Tapi bukankah yang dari Nabi Adam itu ada nur Nabi Muhammad di dalam dirinya? Yang ada di Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi sampai Nabi Muhammad. Itu kan zahirnya aja Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Sebenarnya umur nurnya sudah sebelum itu. Secara fisik umurnya 63. Tapi secara nur, bahkan sebelum dicipta Nabi Adam beliau sudah ada kan? Kan hadisnya sudah kita bahas banyak dan sudah ada di sini. Ya. Kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Adam masih air dan tanah. Ya kan? Bahkan air tanahnya Adam itu dari nurku sallallahu alaihi wasallam. Wa ijabati da'watih, dan diberikan hak, ya, ijabah terhadap doanya, ya, itu Nabi Muhammad aja. Maka semua doa yang nggak lewat sholawat, ya, saya udah sholawat, lisan, kalbunya udah sholawat belum? Doa kalau nggak yakin nggak akan nyampe. Antum selama ini doanya yakin nggak? Selama ini doa yakin nggak? Jangan-jangan nggak yakin. Kalau yakin pasti nyampe. Gak ada doa yang gak nyampe kalau yakin. Ada sedikit gores di kolbu, rawi, raib, ya. Syak, gak nyampe. Apalagi mulai ngeluh, saya ada doa, ada wirid nih, ada ziarah, ada tawassul, ada sudah nazar, kok gak dapat juga. Nah, orang begini itu ditolak semua. Ya, Nabi mengatakan, ya, orang-orang begini disebut al-ajal, ya, yang tergesa-gesa. Wa taklim al-jamadat. Nabi Muhammad SAW diberikan suatu kemuliaan berbicara dengan tidak hanya hewan, tapi juga benda yang bukan benda mati. Dalam bahasa Arab ini itu disebut jamad. Apa arti jamad? Apa ini benda apa namanya? Benda diam, enggak juga. Benda padat gitu. Batu, apalagi pohon yang sudah mati. Ini bahan-bahan semuanya. Itu disebut jamadat. Dia nggak tumbuh. Benda yang tidak tumbuh dan tidak bergerak, ya boleh juga sih nggak yang diem, ya. Tapi secara ilmu kimia itu kalau dibuka, diambil sampelnya pasti ada, ya, elektromagnetik yang bergerak. Dia berzikir. Maka beberapa kawan kita dikasih kasyaf oleh Allah, dia bisa dengerin selawatnya. Serius, orangnya masih hidup sekarang, ya. Masih ada. Murid-murid kita ada, guru-guru kita ada, kawan-kawan kita ada, ngalamin hal yang sama. Coba antum kalau begitu kan teler kan. Ya. Jadi kenapa Allah nggak kasih? Mungkin antum nggak kuat. Coba antum kan ustad nih. Keluar masjid, keluar rumah, ada pohon, ngucapin salam gimana? Bisa-bisa pulang ngomong-ngomong sendiri. Ya. Jalan, terus batu nyapa. Assalamualaikum Ustaz. Bisa miring ternyata. Kalau nggak ada nur walayah di kolbu, gila. Tapi kalau ada nur Nabi Muhammad di kolbu, aman.
Sebenarnya itu yang berbicara pancaran di sini. Pancaran di sini. Ya. Maka tidaklah heran jika Nabi Muhammad diberikan itu, pewarisnya pasti diberikan itu. Jika nanti di akhir zaman disebutkan pohon-pohon berbicara dan mengatakan, wahai umat Islam, di sini ada Yahud. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yang bicara siapa? Batinnya berbicara dengan yang berzikir pada benda-benda itu. Maka di situ ada ruh yang nama ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-jamadi. Kalau boleh disebut. Ruh jamad. Ruh yang dia tidak bergerak. Secara kasat mata, bendanya enggak bergerak, tapi dia bergerak sebenarnya. Di alam itu ada, tapi kita yang dikasih ruhnya lengkap. Maka dalam diri kita ini ada lembaga-lembaga ruh yang banyak berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ya tubuh ini aja kan berlapis-lapis, huh? Begitu canggihnya Allah menciptakan tubuh ini. Sampai hari ini tidak ada yang satupun yang sanggup buat satu helai rambut, ya kan? Udah secanggih ini nih dunia, ada yang nggak bisa buat selai rambut aja, bisa tumbuh sendiri. Nggak ada buat kuku gitu atau buat nggak ada yang bisa, ya. Taklimul jamadat. Wal ujmi bukan ajam. Ujmi itu hewan. Nabi bisa bicara sama hewan. Ya Natan, pernah ngomong sama onta nggak Tan? Antaman sering ke sana Tan? Ntar kalau ngomong onta orang bingung. Ustadz kayaknya pulang dari haji umroh ini. Kalau di kampung kami tasapo. Apa bahasa sininya tuh? Keteguran apa? Sesambet ini katanya. Jadi ilmunya Imam Mahdi akhir zaman itu antum sebut ilmu sambet tuh. Wa ahya'il mauta, menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad bisa menghidupkan yang mati. Makanya Sayyidina Abdullah, Sayyidatuna Aminah menurut Imam Suyuti itu dihidupkan kembali oleh Nabi Muhammad lalu syahadat lalu mati lagi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita enggak dapat riwayat yang sahihnya, cuma Imam Suyuti meyakinnya. Wa isma'us summi, ada orang yang tuli itu Nabi bisa bikin dia mendengar. Wa nab'il ma baina asabi'ih, Nabi enggak punya toren ya, air, enggak punya PDAM di badannya, tapi air bisa keluar. Dan saya sudah sering jelaskan itu. Kira-kira dari mana airnya? Yang punya surga siapa? Tapi Nabi enggak mau instan lah. Nabi tetap berjuang. Kalau Nabi mau kan tinggal kan kita gitu ya. Nabi enggak mau. Nabi tetap berjuang. Ya kan? Jadi kita tetap harus berjuang juga, memperjuangkan apa yang beliau ajarkan. Wa taktsirul qalil, Nabi Muhammad diberikan mukjizat kecil, namanya membesarkan, membanyakkan yang sedikit. Itu kecil itu. Bagi Nabi itu kecil, ya remeh-remeh bagi beliau. Jika pada Rasulullah itu terjadi, pada umatnya mungkin tidak terjadi. Mungkin. Insyiqaqil qamar, bulan terbelah. Wa raddi syams, menolak matahari. Menahan matahari. Matahari mau terbenam dinaikin lagi. Ya Tuhan syams, wahai matahari, tahan Rasulullah. Berhenti dia. Enggak lanjut dia. Hadis Bukhari loh. Ya, muternya enggak seperti biasa. Tapi Rasulullah enggak mau setiap hari begitu. Kalau Nabi begitu setiap hari, sunnatullah bisa rusak, ya. Wa qalbil a'yan, merubah sesuatu, ya. Nabi merubah sesuatu yang sulit dipecahkan oleh Rasulullah, ya. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang, betisnya udah belah dua pas perang.
Harusnya ada orang itu lumpuh. Ketemu Nabi dalam hadis Muslim, seingat saya, Nabi cuma niup bismillah pakai tangan. Ketutup seperti tidak ada luka, cuma bekas saja dikit. Cuma kalau Nabi begitu ilmunya ada hari ini, rumah sakit kosong. Sunnatullah nggak jalan, sunnatullah nggak, ya, bisa-bisa fakultas kedokteran tutup. Wan nasr birru'b, Nabi diberi bantuan oleh Allah dengan adanya suara petir. Jadi dulu ada mitologi di kalangan orang terdahulu, dan ini terjadi di kalangan orang Tatar masih terjadi. Mereka kalau perang terus ada petir, mereka takut kocar-kacir. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, itu petir temanku. Nusirtu birru'bi, aku diberikan kelebihan oleh Allah, dibantu. Nusirtu, bukan aku yang minta tolong. Nusirtu, aku diberi bantuan, diberi fasilitas. Apa fasilitasnya? Kalau Nabi perang jumlahnya cuma 313, tapi kalau Allah sudah kasih bantuan, petir turun, selesai. Antum udah pernah ngelihat orang kena petir? Atau minimal orang dengar suara petir, geledek, langsung budek, ketakutan luar biasa, kaget, yang tadinya santai jadi nggak santai, yang tadinya tenang jadi gelisah. Itu dahsyatnya rob itu, ya. Ya gimana enggak? Rasulullah tahu ruh yang Allah titipkan pada petir itu. Tinggal dipanggil aja, petir. Tapi Rasulullah tidak mau selalu begitu. Beliau ajak sahabatnya latihan perang, bikin parit, ya kan? Bikin parit kan? Nabi tetap ngambil hukum sababnya. Wal ittila' 'alal ghaib. Nabi diizinkan mengakses alam gaib. Nah, ini yang paling gak disuka sama orang-orang Wahabi ini, ya. Bismillah. Alasannya ada ayat la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Tapi antum udah baca kan di hadis Nabi mengetahui gaib? Nabi Muhammad gak tahu gaib, tapi diberitahu alam gaib. Tidak tahu? Quran gaib nggak tadinya? Lalu Nabi diberitahu Quran, kan jadi ada. Surga neraka gaib nggak? Tapi Nabi diberikan hak mampu bercerita surga neraka. Berarti beliau diberitahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dapat akses, dapat izin untuk memutalaah, ittila, untuk melirik, mengetahui alam gaib. Namun Nabi mengetahui alam gaib tidak digunakan untuk baca aib orang. Nah, kalau antum untuk baca apa? Aib orang? Enggak untuk itu. Remeh begituan. Itu gaib syaitani, gaib setan. Bukan gaib ilahiyah itu, ya. Wa dhallal ghamam. Sebelum sampai, yang maha gaib siapa? Allah. Yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya kepada gaib. Bagi Rasulullah, Allah itu gaib atau nyata? Gaib atau hadir Rasulullah? Allah. Ketika Nabi mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembahnya seakan memandangnya. Berarti Rasulullah itu ngajarin kita dari merasakan Allah itu gaib secara akal, lalu merasakannya secara ruh. Akal tetap bilang dia gaib, tapi ruh kita merasakan dia ada. Bisa nggak? Karena yang baru bertemu dia hanya Rasulullah, kata beliau, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Kalau engkau sholatlah seperti kau memandangku. Jadi sebelum sholat, pandanglah batin kita kepada batin Rasulullah SAW. Baru angkat takbir. Baru namanya "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Secara zahir belajar fikih. Fikih kita, fikih Syafi'i. Maka yang kita ingat gerakan guru. Maha gurunya siapa? Ya, antum udah yakin belum cara sholat yang sekarang itu benar-benar yang diajarin Nabi?
Tuh kan, karena nggak belajar fikih Syafi'i. Coba belajar fikih Syafi'i. Cara berwudunya pas nggak dengan cara wudhu Nabi? Kalau serius belajar fikih Syafi'inya, nanti yakin memang Rasulullah bersuci begitu, sholatnya begitu. Tapi kualitas sholatnya lain cerita. Ya, kan kalimatnya cuma solu. Ya. Nggak ada kalimat khusyuklah kamu seperti aku khusyuk. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Ada. Khusyuk itu hadiah. Khusyuk itu hal dan makom. Ada yang jadi hal itu kondisi. Kadang Allah jadikan makom, maka setiap kali sholat dia berasa. Tapi ada namanya makom, meninggalkan khusyuk. Naik ke khusyuk yang di atasnya, nanti lain lagi namanya. Ada di kitab. Semua itu ada di kitab. Ya. Kitabnya Babe ente itu. Wa zallal ghamam wa zillil ghamam, ya. Nabi itu kemana-mana nggak ada bayangnya. Loh, kok nggak ada bayangnya? Gimana mau ada bayangnya? Ini pemahaman pertama. Setiap beliau keluar pasti ada awan. Tapi di kitab ini ada tambahannya. Di pembahasan sebelumnya, bagaimana dia bakal ada bayangnya, cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Bahkan cahaya matahari bersumber dari cahayanya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan anta syamsun, anta badrun. Engkaulah sang matahari itu, engkaulah sang rembulan itu. Tuh kan? Senewen kan antum kalau ngaji begitu, tapi seru ya. Asik ngaji Rasulullah itu, seru sekali. Nggak ada habis-habisnya menceritakan beliau. Jadi masuk akal dua-duanya. Nabi itu kalau buang air kecil, itu bumi cepat ngambil tabaruk, jadi langsung hilang, nggak ada bekasnya. Jadi bumi itu senang sekali kalau Nabi buang air di situ. Ya, gimana tuh? Masya Allah, Masya Allah. Langsung hilang. Jadi bumi itu bergerak. Jadi antum nggak bisa, kita nggak akan bisa maksiat di mana-mana sesuka kita lagi. Kalau udah paham ini, masa lalu biarkan masa lalu sudah. Karena dimanapun semuanya menyebut nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang lalu sudah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah tutup masa laluku, tutup aib-aibku, hapus semua dosa-dosaku ya Allah. Dulu kita mengira kita bisa menipu Allah, lalu kita maksiat di dalam gedung, maksiat di pojok, di belakang pohon, dalam goa. Enggak bisa. Semua tempat itu menyebut nama Allah. Semua tempat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Nabi jalan, pohon-pohon ngucapin salam ke Nabi. Nabi jalan, itu goa, itu semua mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atas engkau ya Rasulullah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya sepakat. Mau lari kemana kita? Mau lari kemana kita? Ya. Wa tasbihil hasa. Nabi pegang biji-biji. Itu biji-biji bertasbih dan suaranya terdengar oleh para sahabat. Sahabat dengar. Berarti sahabat mengerti ilmunya Nabi itu. Kalau Nabi nggak kasih ilmu itu kepada sahabat, nggak mungkin sahabat bisa mendengar tasbih biji-biji. Udah pernah dengar biji tasbih antum zikir kan? Sibuk ngurusin umat antum, ya, ngurusin zikir kita juga, ya. Antum gimana? Bulu roma kita zikir nyebut nama Allah, ya. Darah itu berdenyut Allah. Allah yang dipompahin nama Allah, Allah. Nikmatnya bukan main. Baru selaras tubuh ini dengan alam semesta. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Tubuh ini dari bumi. Dia mesti seirama dengan bumi. Kalau enggak dia ngelawan arus. Ngelawan arus sanggup enggak? Arus terbesar itu arus umur, waktu. Waktu itu lebih kencang dari derasnya semua yang ada. Ya, kita nggak bisa melawan waktu. Ya, karena Allah sendiri mengatakan anad dahru, akulah sang waktu itu yang ngatur umur-umur kita semua nih ya. Wa ibra'il alam. Nah, Nabi Muhammad keberkahannya dapat melepaskan penyakit. Ya. Wal ismati minan nas. Ya. Jadi Sayyidina Ali, ya tuh masih hitung?
67. Khair. Sayyidina Ali matanya apa namanya? Itu parah, nggak bisa ini ngeliatnya. Nggak hadir subuh. Ditanya sama Nabi. Jadi Nabi itu suka ngabsen kalau orang nggak datang. Mana si Anu. Karena tempat duduk mereka sudah jelas. Jadi sahabat yang lain nggak berani duduk di tempat di mana Abu Bakar duduk, Umar duduk, Utsman duduk, Ali duduk, nggak berani. Karena udah ada yang duduk di situ. Ketika Sayyidina Ali tidak hadir, Nabi kemudian datang ke rumahnya. Kan mantunya sendiri dan juga saudara sepupu dan anak angkatnya. Diketuk. Ada apa dengan engkau wahai Ali? Kata beliau, ya Rasulullah. Padahal Nabi lagi ingin mengumumkan akan memimpin salah satu ahli surga perang setelah ini. Orangnya nggak datang, ternyata maksudnya Sayyidina Ali. Nabi apain coba? Gimana Lora? Ente ludahin orang sembuh gak? Nabi Muhammad ludahin Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali nggak merasa dihina. Maka kalau kayak Bahyai Syukron Makmun gaplok-gaplok santri itu bukan apa kekerasan, bukan apa satu apa kata orang-orang itu ya. Ini kiai apa nih? Ini nggak ngerti deh. Justru santri itu sengaja pengen digaplok sama Pak Yai. Ini ngambil berkah seperti itu. Sayyidina Ali kemudian diludahin Sayyidina Nabi SAW. Semenjak saat itu dia tidak pernah lagi sakit mata. Nggak pernah sakit mata Sayyidina Ali. Beliau itu lama sujud. Harusnya orang lama sujud dulu kan berdebu. Dia kena katarak lah apa? Enggak ada. Air ludah Rasulullah. Ini kalau ada kan gawat ya. Dokter-dokter nanti nganggur ya. Terus obat tetes mata kita nggak beli lagi. Jadi kalau ada orang buka majelis lalu membuka rambut Nabi, antum bawa air atau bawa parfum, celupin. Mohon minta dicelupin. Nggak minta celupin dong, masa nggak boleh? Ya kan dibuka kalau ada majelis pembukaan apa? Ya. Masuk. Ya. Ke depan ya, silakan. Masih banyak kosong. Wal ismah minan nas, dijaga dari manusia. Ila ma la yahwihi muhtafilun. Nah, udah diputus di situ. Udah berapa jadinya? 68. Beliau kecapean sendiri. Ini kecapean sendiri. Ini saya syarah versi ringkas ya. Apa kata beliau? Ila ma la yahwihi muhtafilun. Sampai tidak terhitung lagi sebutannya. Wala yuhitu bi'ilmihi ma nahahu dhalika. Mani'uhu dhalika wa mufaddiluhu bihi la ilaha ghairuh ila ma a'adda lahu fid daril akhirah min manazil al-karamah ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويهار دون أدانيها الوهم. Jika kesempurnaan Nabi kita tidak sanggup memahami semua, kira-kira Allah yang memancarkan semua keindahan itu antum bisa paham nggak? Ya, itulah makna laisa kamislihi syai'. Jangankan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad pun nggak ada yang mirip. Makanya lafaznya ka-nya mamithlinya 2. Coba boleh ditulis Dawami? Masih ada yang sahih nggak spidolnya itu? Oh iya, kita baru di atasnya. Ka mithlihi. Ini tafsir isyari ya. Antum boleh ambil boleh tidak. Laisa surat Asy-Syura ayat 11. Laisa ka mithlihi syai'. Hamzahnya agak ke sana, ya-nya dipisahin. Agak oke. Oke, ya. Laisa coba ka dipisahin, dikasih tanda. Ka itu artinya seperti. Misli serupa, semisal. Tidak ada yang seperti semisalnya.
yang paling sempurna mendapatkan pancaran sifat-sifat dan nama Allah itu Nabi Muhammad SAW. Yang mirip sama Nabi Muhammad aja nggak ada, gimana dengan yang memberikan sifat itu ke Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya? Ya. Kalau beberapa imam terdahulu, termasuk imam yang nama saya diambil dari situ, yaitu Fakhrur Razi. Kata beliau, itu litaukid aja. Ini salah satu pendapat. Lalu beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, namun kita mengambil makna yang lebih luas, karena ayat itu penafsirannya nggak akan berhenti sampai kiamat. Ayatnya sudah selesai. Ingat, ayat sudah selesai, wahyu nggak turun lagi. Kalau penafsiran berkembang. Jadi yang boleh berkembang penafsiran, ayat nggak boleh berkembang. Ayat gitu-gitu aja. Yang antum bilang ada penambahan bukan ayat, kafir. Ya, siapa yang bilang habis ini masih ada ayat yang bertambah, ayat yang berkurang, kafirun billah. Tapi penafsiran boleh nambah gak? Banyak penambahan penafsiran dari dulu. Antum kalau punya koleksi tafsir Tobari tentang tafsir surat An-Nur, itu berlainan dengan tafsir Baghawi, dengan Baidawi, dengan Ibnu Katsir, dengan Fakhruddin Ar-Razi, lain-lain semua. Apalagi tafsir Ibnu Ajibah, tafsir Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan, udah beda semua. Ismail Haqqi, kemudian Al-Alusi, beda semua. Rashid Ridha, Maraghi, sampai ke negeri kita Al-Habib Quraisy Shihab. Itu penafsiran berkembang. Penafsiran berkembang, ya. Nah, itu kan sayang juga nih. Al-Habib Quraisy Shihab dituduh Syiah cuma karena dia menukil pendapat Syiah. Loh, dia juga nukil orientalis di situ, nukil kalam Mu'tazilah di situ, sebagaimana dulu Baghawi nukil Mu'tazilah, ya, lalu dirot, ya kan, dia dikritisi. Beliau nukil kan bukan untuk diikuti, cuma untuk wawasan-wawasan aja. Bahkan kita Ahlus Sunnah, kita pakai ketafsir orang Mu'tazilah, lo Al-Kasyaf, ya kan, nggak ada masalah. Jadi agak kita sayangkan orang-orang yang sumbu pendek ini, ya. Pak Quraisy itu dari kecil udah nyantri, bahkan nyantrinya di Malang, tempat Al-Habib Al-Faqih, wali kutub, ya. Kemudian beliau S1 di Kairo, di Al-Azhar, S2 di Al-Azhar, S3 di Al-Azhar. Maka penafsirannya betul-betul beliau sebagai ahli tafsir dan berkembang, ya. Jadi kita sangat-sangat mengakui itu, ya, walaupun nggak semua kita sepakat, nggak apa-apa. Ada yang nggak disepakati, nggak apa-apa. Ya. Namanya penafsiran. Ya. Sederhana aja gini, Buya Aldomi kan doktornya S3. Iya, mana? Doktornya tafsir maksudnya. Oh, ini udah mulai lelah hayati nih, ya. S3-nya tafsir. Antum S1 dulu apa, Ustaz? Perbedaan agama? Tafsir hadis. Sama? Sampai S2? Belum satu. Kira-kira sama dia beda nggak tafsirnya ntar? Baca ayat satu aja? Pasti beda. Kenapa? Bacaan antum sudah beda dengan dokter. Dia mau tiap hari baca kita. Gitu. Orang yang ngaji 3 tahun beda nggak dengan 30 tahun? Kira-kira begitu. S1 LC dengan doktor Quraisy Shihab beda nggak? Kira-kira gitu aja. Sepakat nggak sepakat itu lain cerita. Ya. Jangan kemudian nggak cocok, kemudian buat tahzir-tahziran terhadap beliau, itu nggak baik. Ya. Kalau mau buat sendiri, buat tafsir sendiri. Ya kalau bisa. Aisyah, berapa? Ya, belum ya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Tapi salawat dulu ya. Hah? Salawat dulu ya. Saya dikit aja. Allahumma sholli ala